Warga GBM, guyup! Warga GBM, semangat! Atur sini, Mas. Tradisional semangat Pak. Ini Pak. Dan di sini juga hutan konsumsi ya untuk warga dan juga ini ada kerajinan seperti ini dan ya dari bambu dari warga kita jual ini 50.000 budaya ember Pak. Ini dari limbah yang bambu ini ya. Oh ya Pak, ini kalau ini Pak Pak tidur. Ya bisa dilipat ini Pak. Ya dilipat. Iya, ini bekas-bekas dari bekas. Iya, benar kelihatan Yang paku. Iya. Dan sama juga dari bahan sisa. Dari sisa ya kayu. Bagus nih Pak, bagus. Bapak Aldi, iya Pak Aldi, ini karyanya. Ini pupuk, pakai pupuk apa Pak Edi? NPK 16. 16. Medianya persennya dolomit, kokodu, arang sedang, sama tanah. Ini dari sini. Iya masih 6 bulan. Oh ini cabenya ini ya Pak? Ya. Umur 15 tahun. Nanti berarti ada yang besar. Jadi kapas ini sudah terus disinfektan. Jadi mata, telinga, hidung, mulut tutup. Oh, itu ditutup seolah-olah ditutup semua. Nah, setelah itu udah wes gitu aja. Kita bungkus dengan plastik. Sudah siap sih tempatnya Pak. Nah, inilah maksudnya sirkulasi ini yang perlu disampaikan nanti menjadi daya ya tangguhnya di situ. Dia bisa untuk membentengi dirinya dengan peralatan apa Sesuai namanya tangguh, harus tahan lama juga. Iya, harus tahan lama. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada beberapa support memang
yang bisa disampaikan kepada teman-teman juga yang lainnya juga. Tetapi tidak kalah pentingnya yang itu nanti. Pada saat kajian yang datang, kita lebih percaya kepada market itu. Fokus ke itu, kekuatan itu, nyelawannya begitu. Ayo, Pak. Tapi untuk perumahan boleh lah ini. Bagus, Pak. Ini untuk perumahan lawan RT 040 RW 04 Kartosari berani ini, Pak. Kalau di sini, Pak, masih berani. Padahal itu pencanangan pertama loh di tempatnya, Pak. Ini baru beberapa hari udah kayak gini. Maksudnya supportingnya itu bagus. Mungkin pun kita akan menyampaikan kepada tadi. Jadi panitia apa tadi? Kampung Tangguh. Mungkin ada yang ditanyakan sama beliaunya. Mungkin untuk bisa diterapkan di desa KKN-nya. Silakan. Kok namanya desa Kampung Tangguh itu gimana Pak asal mulanya? Jadi ini kan sebenarnya program dari Polda Jawa Timur ya. Jadi di jajaran kepolisian ini memang inisiasinya ada di Polda Jawa Timur. Nah, Polda Jawa Timur itu membentuk yang dinamakan dengan Kampung Tangguh Semeru sebenarnya, Kampung Tangguh Semeru. Kalau Semeru itu kan semacam jargonnya Polda Jawa Timur. Nah, di jajaran Polda Jawa Timur di masing-masing Polres, baik itu Polres maupun Polresta itu diharapkan untuk menginisiasi pembentukan kampung-kampung tangguh yang ada di wilayah desa-desa maupun di wilayah lingkungan. Termasuk perumahan seperti ini? Iya, termasuk perumahan juga. Nah, alhamdulillah kita memang awalnya itu kita ini menerapkan keamanan dan ketertiban khususnya yang ada di wilayah perumahan GPM ini. Kita adakan sistem jaga malam ya, sistem jaga malam itu. Nah, dari situ kemudian seringkali ada kunjungan dari pihak kepolisian, dari pihak desa. Nah, kemudian dirasa kok warga ini guyup, kemudian juga mampu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan GPM ini. Nah, kemudian dari Polsek Genteng, kampung ini atau perumahan GPM ini diusulkan untuk menjadi salah satu pilot project kampung tangguh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, alhamdulillah ternyata kemudian dari Polresta setelah dilakukan beberapa kunjungan, ya dilakukan beberapa pembinaan, nampaknya tadi dari Pak Kapolresta menyampaikan ini di perumahan GPM ini ya cukup layak untuk dijadikan sebagai pilot project kampung tangguh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi ini memang murni dari inisiasi dari pihak kepolisian juga, termasuk juga ada posko tangguh terkait dengan pemberdayaan ekonomi, karena kita tahu bahwa wabah corona ini tidak hanya efeknya itu tidak hanya di sisi kesehatan saja, tapi juga di sisi sosial maupun juga di sisi ekonomi. Nah, maka di sini kita juga menginisiasi untuk membentuk posko tangguh pemberdayaan ekonomi, di mana warga-warga baik itu yang berada di lingkungan perumahan GPM maupun yang ada di sekitar perumahan GPM ini kita berdayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk ini menambah atau kiranya juga bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, terutama orang-orang yang terdampak secara ekonomi terkait dengan wabah COVID-19 ini. Dalam setiap posko ini apa yang perlu seperti strukturnya apa saja Pak? Yang harus Oke, kalau struktur ada pelindung begitu ya. Kalau pelindungnya dari Forminka, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, kemudian ada Ramil.
kemudian ada penanggung jawabnya itu Pak Kepala Desa, kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas, kemudian ada ketua. Nah, ketua kemudian langsung membawai kelompok-kelompok tangguh itu, ada 11 kelompok tangguh tadi. Nah, kalau dari struktur yang diharapkan oleh pihak kepolisian sebenarnya hanya 7, cuma di GPM ini kita tambah ada 11 posko tangguh. Jadi memang inisiasi dari kepolisian, cuma semuanya ini yang menyiapkan ini adalah swadaya dari masyarakat. Nah, di situ juga memperlihatkan ketangguhan kampung ini, baik itu dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi psikologi, dari segi keamanan dan ketertiban. Ini semuanya memang swadaya dari kampung ini, dari perumahan ini. Pak, jadi tiap pelaksanaan di tiap posko itu bagaimana Pak? Kan tadi ada sekitar 7 posko gitu kan? Itu pelaksanaannya bagaimana Pak? Ya, sebagai contoh untuk posko keamanan ya. Jadi untuk posko keamanan dan ketertiban, tentu saja kita terapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi semua tamu yang masuk nanti kita akan terapkan, mulai dari harus mencuci tangan, kemudian kendaraannya kita semprot dengan desinfektan ya, kemudian penumpang yang berada di kendaraan ini kita wajibkan untuk menggunakan masker, kemudian juga nanti kita akan cek suhu tubuhnya di masing-masing penumpang itu. Nah, kemudian juga kita minta untuk mengisi buku tamu terkait dengan asalnya dari mana, kemudian tujuannya mau kemana. Nah, ini juga ketika kemudian nanti di screening awal itu di posko keamanan itu, kemudian nanti kan ada perlakuan. Ada apabila tamu ini setelah kita cek misalkan suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius. Ya. Nah, dari situ kemudian kita arahkan ke posko kesehatan. Nah, posko kesehatan ini kita dibantu dengan pihak puskesmas untuk tenaga-tenaganya ini semuanya dari warga kita, dari warga perumahan GPM ini. Nah, nanti kita akan cek lagi, kita cek kemudian ada keluhan-keluhan apa terkait dengan keluhan-keluhan yang terkait dengan corona. Nah, kita nanti akan rujuk ke puskesmas atau rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, apabila di screening awal tadi ternyata kita cek suhu tubuhnya di bawah 38 derajat Celcius, nah tapi ternyata tamu ini berasal dari zona merah atau dari daerah yang zona merah, yang ditetapkan sebagai daerah zona merah, kita nanti arahkan apakah beliau nanti ini kita minta untuk melakukan isolasi. Kita sudah siapkan ruang isolasi, isolasi mandiri di ruang tersebut, atau nanti di isolasi yang ada di desa maupun juga mungkin isolasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi protokol-protokol itu nanti kita akan terapkan semuanya. Jadi di masing-masing posko itu ada kegiatannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya di masing-masing posko tersebut. Kegiatan setiap posko itu apa Pak? Seperti contoh ini kegiatan kemerdekaan. Jadi kalau untuk kegiatan ekonomi ini kan ada beberapa hal ya, ada yang kepada masyarakat yang membutuhkan, kepada warga yang membutuhkan, baik itu warga yang ada di perumahan GPM maupun juga warga yang ada di lingkungan sekitar perumahan GPM. Gitu. Kita juga ada posko psikologi, tenaga psikolognya juga dari warga perumahan GPM. Kita juga harap secara mental, secara kejiwaan warga itu juga tangguh di dalam menghadapi wabah corona ini. Kemudian kita juga ada posko informasi. Nah, di posko informasi ini kita kan ada grup warga GPM ya. Ini biasanya dulu sebelum ada posko ini banyak sekali informasi-informasi itu yang masuk ke dalam WA grup, baik itu secara pribadi maupun ke WA grup paguyuban itu informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.
Nah, di posko informasi itu nanti ketika ada masuk informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya itu nanti kita minta untuk dilakukan penyaringan. Ya, jadi WA yang masuk ini bisa segera diklarifikasi bahwa berita itu tidak benar misalkan, atau berita itu benar. Nah, atau kemudian juga kita juga mengolah informasi, kita juga membuat informasi bagi warga perumahan GPM. Jadi nanti kita juga akan memproduksi stiker-stiker atau mungkin juga poster-poster atau meme-meme ya, nanti itu kita akan sebarkan ke WA masing-masing warga maupun ke WA grup informasi yang benar terkait dengan COVID-19 ini. Jadi dari informasi nanti tidak seperti tentang corona itu Gimana? nanti menyebarkan informasinya tentang corona dari sini sendiri, Iya. tidak dari luar. Oke. Jadi kan ya ada juga kan warga yang kemudian dapat informasi dari luar, kemudian tanpa disaring kemudian disebarkan ke grup atau ke warga yang lain. Nah, ini kita ketika nanti disebarkan, ketika berita ini tidak benar, kita minta untuk posko informasi ini untuk segera mengklarifikasi. Ya, jadi berita itu bagaimana, benar atau tidak, kemudian berita yang benar itu seperti apa, nah itu klarifikasi itu segera kita lakukan. Nih Pak, tadi kan saya lihat di sana tadi ada pos dapur itu ada tempatnya Pak, sayur-sayuran, mie Iya. itu. Nah itu siapa saja boleh ngambil itu berarti Pak? Oke, jadi kita ada titik namanya titik GPM bersedekah. Jadi ya warga yang mampu kita himbau untuk meletakkan sayur mayur maupun juga masakan dalam bentuk matang, ya. Kemudian juga buah-buahan mungkin, atau mungkin beras ya, yang masih mentah itu kita minta untuk setiap pagi itu menempatkan di titik itu. Nah, kita harap warga-warga yang membutuhkan itu bisa mengambil, langsung mengambil. Kita peruntukannya memang sementara kita harapkan sih, kita utamakan yang ada di lingkungan perumahan GPM ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan warga yang ada di sekitar perumahan GPM ini untuk mengambil juga kita persilahkan. Nah, nanti kita beri batasan waktu, misalkan pagi warga yang ingin menyumbangkan ini kita batasi sampai dengan jam 7 pagi. Nah, warga yang mengambil berarti jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Nah, nanti kalau masih ada sisa barang yang ada di situ nanti kita akan simpan ya. Kalau misalkan barang itu cepat busuk nanti kita akan masak. Nah, besok kita cantolkan lagi itu dalam bentuk matang, yang sudah matang. Ketika mengambil barang tersebut apakah ada batasan atau terserah enggak. orang? Ya, kita hanya sampaikan ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan Anda gitu aja. Jadi kita tidak membatasi, ya kita hanya menghimbau untuk mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Untuk yang masak berarti itu posko dapur itu tadi Pak? Oke. Kalau yang misalnya tadi kan perlu jenengan apa sayur-sayur yang gampang busuk, gampang berarti yang masak nih Bu? Ya. Jadi posko dapur umum itu awalnya sih sebenarnya untuk suplai kebutuhan terutama teman-teman yang jaga itu. Nah, jadi di tiap malam itu kan ada jadwal jaga, ada beberapa titik kita siagakan untuk jaga. Nah, awalnya itu adalah untuk mencukupi kebutuhan logistiknya teman-teman yang jaga saja. Nah, ketika ada program tangguh ini, kemudian dapur umum itu juga kita fungsikan untuk mengirimi makanan-makanan yang sudah matang itu kepada warga yang terdampak corona, warga yang terdampak COVID-19, terutama lansia atau orang-orang juga yang sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Nah, kita juga nanti menyiapkan dapur umum itu untuk apabila kemudian ada warga yang ada di GPM ini maupun warga dari luar daerah yang kemudian nanti harus kita isolasi secara mandiri.
Jadi suplai makan dia setiap hari itu nanti akan disuplai dari dapur umum. Fungsi dari posko tangguh problem solving apa? Iya, kalau problem solving sih kita ini jadi permasalahan warga terkait dengan kesehatan, terkait dengan sosial, terkait dengan ekonomi itu kita arahkan dulu kepada problem solving. Nah, di situ nanti warga kita minta untuk berkeluh kesah terkait dengan kendalanya apa, baik itu di segi ekonomi maupun di segi sosial. Nah, setelah itu nanti kita akan pecahkan bersama-sama bagaimana cara mengatasinya. Jadi dikumpulkan dulu di... Nggih, bukan dikumpulkan nggih. Jadi kalau warga ada yang ingin konsultasi bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi itu bisa langsung ke posko problem solving itu. Kalau tangguh SDM itu? Nggih, tangguh SDM ini sebenarnya kita menginventarisir ya SDM yang ada di lingkungan perumahan ini, karakteristiknya bagaimana, kemudian spesialisasi di masing-masing warga itu bagaimana. Harapannya ketika nanti ada salah satu warga yang mengalami persoalan, ini di posko tangguh SDM ini bisa langsung mengarahkan atau bisa langsung menjembatani dengan teman-teman di problem solving untuk bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh warga tersebut. Ya, jadi untuk posko SDM ini sebenarnya lebih kepada menginventarisir atau mentabulasi ya kemampuan SDM di masing-masing warga, karena di sini dari segi SDM ini banyak juga warga yang berprofesi sebagai pengusaha, kemudian juga tenaga medis ya, dan juga di bidang keamanan ini juga banyak. Nah, di sini SDM itu nanti yang akan berperan untuk seperti di posko-posko tangguh ini dari posko SDM ini semuanya yang menempatkan. Jadi di posko tangguh kesehatan ini teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga medis ini kita distribusikan untuk membantu di posko tangguh kesehatan. Ini apakah tidak mengganggu fasilitas? Iya, jadi kan ada shift ya, mereka kan bekerja juga ada shift, jadi kita atur shiftnya. Yang kita harap sebenarnya di masing-masing posko itu terus ada orang yang standby, jadi kita tinggal mengatur saja nanti shift